Gelombang aksi protes mahasiswa beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Aksi ini terkait kenaikan UKT berlipat ganda dan disinyalir tanpa sosialisasi yang mumpuni. Lalu apa alasan dibalik lonjakan UKT ini? Bergabung bersama kami Wakil Rektor Bidang Akademik Unsud, Nur Farid, dan pengamat kebijakan pendidikan Prof. Cecep Darmawan. Sebelumnya kami juga telah mencoba menghubungi pihak Ditjen Kemendikbud dan pihak Rektor Universitas Sudirman, namun hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak yang bersangkutan. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu, ada Pak Nur, kemudian ada Prof. Cecep juga. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore Mbak Ayu. Ya, baik. Saya ingin ke Pak Nur terlebih dahulu. Pak Nur, ini ada kabar yang cukup mencengangkan akhir-akhir ini dan juga menarik perhatian. Kami pertama ingin meminta tanggapan Anda terlebih dahulu terkait aksi protes dari mahasiswa Unsud yang ramai di media sosial, menyatakan kenaikan UKT drastis hingga 5 kali lipat. Ini kan pasti akan membuat kekhawatiran bukan hanya mahasiswa tapi juga para orang tua. Apa kemudian alasan kampus menaikkan biaya UKT begitu drastis dan tiba-tiba? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. UKT di Unsud ini sudah sejak tahun 2012 belum ada penyesuaian. Pada tahun 2022 BPK RI itu mengevaluasi bahwa Rektor Unsud dan Kemendikbud meminta untuk menyusun kembali UKT dan IP yang tidak memadai untuk operasional. Jadi atas teguran itu kami melakukan evaluasi. Sebelumnya juga di institusi kami, di intern, Kaprodi dan sebagainya itu juga sudah mengevaluasi bahwa pendidikan kita perlu memperbarui IP dan UKT. Makanya ada komentar kursi Majapahit dan sebagainya itu. Walaupun itu kami tetap menjamin pendidikan ini sesuai dengan Permen nomor 2 2024. Terlihat bahwa 53% Unsud itu akreditasinya unggul maupun A. A itu sebelum unggul itu yang tertinggi adalah A, akreditasi BAN-PT. Dan peninjauan ulang ini didasarkan Permen nomor 2 maupun surat keputusan Menteri Pendidikan nomor 54 yang berdasarkan wilayah, berdasarkan proses pembelajaran, penyelenggaraan prodi, kemudian akreditasi institusi maupun akreditasi prodi. Akreditasi kita kebanyakan memang sudah baik sekali maupun A atau unggul bahkan di internasional. Tadi sudah saya nyatakan akreditasi Unsud ini prodinya itu 53% sudah A maupun unggul. Sehingga kita juga memenuhi Permen nomor 2 minimal UKT 1, 2 itu dan beasiswa bagi orang tidak mampu 20%. Kita sudah mencapai untuk mahasiswa yang baru ini 26%, yang sebelumnya 34%. Ini kan masih ada UTBK dan Mandiri. Jadi level 1, 2 itu tidak naik, tetap level 1 500, level 2 1 juta, ini minimal 20%. Jadi yang level 8 yang disuarakan mahasiswa itu tinggi, memang itu porsinya sekarang data menunjukkan hanya 3%. Jadi level 1, 2, 3, dan 4 itu kalau kami lihat di inputan mahasiswa itu hanya sebanyak 81%, dan yang level 8 itu hanya 3%. Dan pada tahun sebelumnya itu ada orang tua mahasiswa yang penghasilannya 120 juta per bulan. UKT-nya itu hanya kena 3 juta. Orang tua yang sampai tanya, kita harus nyumbang berapa? Maksimal ini Pak, jadi nggak bisa. Di prodi lain juga ada orang tua yang komentar demikian. Baik Pak Nur. Tapi yang menjadi ramai juga di media sosial adalah kenaikan UKT ini terjadi secara tiba-tiba, tidak ada sosialisasi sebelumnya sehingga menimbulkan orang-orang ini kaget karena kenaikannya hingga berkali-kali lipat. Apakah betul tidak ada sosialisasi sebelumnya Pak Nur?
Kami persiapan kenaikan UKT itu sudah sejak Februari 28 Februari itu pengumpulan usulan UKT baru. Jadi pada tahun itu, pada bulan itu kita mengusulkan, dan 2 hari menjelang pengumuman kami juga minta kejelasan bahwa adakah persetujuan UKT kita, tapi belum Hmm. belum selesai sehingga kami tidak bisa mengumumkan. Itu di tahun Kami ini ya sudah Pak Nur sudah terjadinya? ya, kita ini Di tahun ini, di baik. bulan sebelum mengumumkan SNBP itu kan ada koordinasi di Jakarta. Hmm, hmm, Kami juga tanyakan apakah UKT yang baru itu sudah disetujui atau belum. hmm. Karena kita mau mengumumkan tapi UKT persetujuan belum ada. Oke. Kan kita itu perguruan tinggi PTN BLU, jadi harus semua persetujuan Kemendikbud Dirjen Dikti. Baik, baik. Saya ingin bergeser ke Prof. Cecep. Prof. Cecep, tadi kalau misalkan pernyataan dari Pak Nur bahwa memang harus ada penyesuaian juga evaluasi mengenai UKT. Tapi kalau kita lihat tidak hanya terjadi di Unsud saja, tapi kasus serupa juga terjadi di beberapa perguruan tinggi seperti sebutlah tadi ada UNRI dan juga USU. Bagaimana Anda melihat kenaikan UKT di berbagai PTN di Indonesia ini? Apakah nantinya akan ada menimbulkan potensi diskriminasi dalam dunia pendidikan di Indonesia atau seperti apa efeknya secara jangka panjang? Ya, terima kasih. Jadi saya lihat ada dua hal ya. Hmm, Pertama pada proses, kedua pada substansinya. hmm, Kelihatannya tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Nur Farid, salam kenal Pak. Nah, sebenarnya memang biaya pendidikan itu butuh anggaran yang besar. Nah, persoalannya kan dana besar itu dari mana? ya, Saya lihat dari sisi substansinya, apa yang diatur oleh peraturan-peraturan rektor ini kaitan dengan UKT, ini ya kurangnya dari sisi proses, yaitu kurangnya komunikasi dengan para stakeholder, khususnya para mahasiswa. Ya, itu kaitannya apa? Kaitannya dengan apa yang disebut dengan meaningful participation. Harusnya pembahasan UKT juga melibatkan ya forum dosen, misalnya ada senat akademik di situ atau senat perguruan tinggi, kemudian ada BEM. Ya, kenapa saya katakan itu penting? Agar ada komunikasi. Tadi kan dinyatakan oleh Pak Nur ya, ya. bahwa sebetulnya yang naik berlipat-lipat itu hanya sekian persen, kecil sekali gitu. Mm-mm. Nah, tetapi kan ini tidak mungkin ya, kurang komunikasinya dengan para mahasiswa. Mm. Nah, yang kedua memang ini juga dari skenario yang global, yang lebih besar, harusnya ya dikti dalam hal ini pemerintah, itu harusnya meredesain deh anggaran 20% pendidikan. Saya yakin sebetulnya para rektor, semua perguruan tinggi tidak mau menaikkan UKT. Tidak mau. Ya, jika pemerintah gitu menyediakan anggaran yang cukup untuk pembiayaan pendidikan tinggi kita. Masalahnya kan begini, perguruan tinggi kita itu dituntut untuk internasionalisasi, unggul dari sana, dari sini, gitu ya Pak Nur ya. Sementara anggaran pendidikan, subsidi dari pemerintah, ya tidak memadai. Ya gitu. Nah, tetapi juga memang kita tidak menyalahkan sepenuhnya pemerintah. Ya, perguruan tinggi juga harus kreatif. Menurut saya ya, pimpinan perguruan tinggi ya harus ya bisa menjual tanda kutip ya intelektual kapital. Apa sih yang dihasilkan di perguruan tinggi ini? Misalnya hasil riset, hasil inovasi, ya hasil kreativitas apapun, kerjasama dengan manapun, dengan alumni, dengan perusahaan, misalnya ya dengan dunia industri dan berbagai institusi pemerintah maupun institusi di luar negeri. Nah, income generating inilah yang kemudian bisa ya salah satu atau sekian pintu untuk menutupi income generating kepada pembiayaan pendidikan di Ya. perguruan tinggi. Namun kan tidak semua perguruan tinggi bisa kreatif seperti ini. Memang yang paling mudah naikkan UKT. Itu paling mudah ya. Nggak perlu profesor doktor, mohon maaf. Ya, naikkan aja UKT selesai tuh ya penutup. Tetapi kan sebetulnya kurang berpihak dari sisi keadilan mahasiswa ya. Yang seharusnya naikkan perguruan tinggi itu peringkatannya, kinerjanya, tapi UKT-nya nurun. Dengan naiknya kinerja itu artinya kan banyak tuh, termasuk income generating dari luar ya dana-dana pemerintah, termasuk CSR yang bisa diakses. Nah, namun kan perguruan tinggi tidak semua, saya katakan ulang lagi, tidak semua bisa kreatif seperti ini. Akhirnya yang paling mudah penyesuaian UKT. Betul ya ada inflasi misalnya, tapi kecenderungan saya yakin perguruan tinggi itu ya
perguruan tinggi negeri yang saya maksud itu kebanyakan akan menaikkan UKT itu. Beberapa memang tidak menaikkan, tapi akhirnya kan naik juga, kata Pak Nur, kita sudah beberapa tahun nggak naik. Nah, itu artinya sinyal bahwa perguruan tinggi itu ya dari sisi anggaran pendidikan dari pusat, dari pemerintah, itu kurang memadai ya. Sementara tadi unggulan jadi dipicu terus untuk mengejar internasionalisasi, peringkatan segala macam. Baik, Prof. Cecep. Jadi, Tambahkan, Mbak. ya silakan Pak Nur. Unsut ini kan PTN BLU, jadi pembahasan melibatkan mahasiswa tidak memungkinkan, aturannya nggak ada itu. Jadi PTN BLU tidak, kalau PTN BH lah ada di Senat itu ada perwakilan mahasiswa ada, dan kita juga sudah bahas dengan Senat bahwa UKT kita begitu. Jadi memaklumi, memang ada orang tua misalnya ini ada penghasilnya 1,5 juta, tapi listriknya itu 1 juta. Ini kan ya bagaimana kalau dia diminta untuk partisipasi pendidikan. Di selain pihak ada yang 120 juta, tapi dia UKT-nya hanya 3 juta. Kemudian RGU kita itu sudah lebih dari 20% lebih itu. Kita PTN BH, kemudian inovasi yang ada di perguruan tinggi, terutama di pertanian, ini varietas yang digunakan masyarakat sudah cukup banyak. Kedelai turunan masam, padi turunan masam, kemudian protein dan sebagainya. Jadi artinya CSR juga ada sampai 1,8. Tadinya CSR itu minta untuk membangun fasilitas. Oleh rektor kita berikan ke mahasiswa untuk beasiswa. Dan pengurangan UKT 50% itu sampai 10 miliar, Pak. Oke. Baik, ini sebenarnya memang masih ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dan juga menjadi penting untuk koordinasi dengan pemerintah pusat ya untuk bisa menyelesaikan kasus dan juga kenaikan UKT yang terjadi di beberapa kampus di Indonesia. Terima kasih telah bergabung bersama kami, ada Wakil Rektor Bidang Akademik Unsut, Pak Nur Farid, dan juga ada Pengamat Kebijakan Pendidikan, Prof. Cecep Darmawan. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak, selamat sore, sehat selalu.